Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Nikmat jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Katanya sahibul burdah, busyra lana ma'syarul islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu bi akramir rusli kunna akramal umami. Lamma da'allahu li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Beruntung sekali kita jadi orang Islam, katanya Imam Al-Busiri. Kenapa gitu? Sebab kita sama Allah dikasih tiang yang gak akan pernah bisa roboh. Bu, tiang yang lain nih sekuat-kuatnya, kena gempa, kena tsunami, roboh bu. Tiang-tiang yang lain kena gempa tuh, kalau udah di atas sekian skala Richter itu jatuh ibu-ibu sekalian. Tapi kata sahibul burda, kita dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala tiang yang meski apapun saja terjadi, jangankan gempa bumi, jangankan badai, jangankan tsunami, jangankan angin topan, bahkan sampai huru hara kiamat sekalipun tidak akan pernah bisa merobohkannya. Siapa yang berpegangan dengan tiang tersebut, dia tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiang itu adalah baginda kita, Nabi besar Muhammad. Makanya nih, buat ibu-ibu yang kadang suka ngerasa, ya Allah gimana sih nih mesti ngedidik anak-anak. Apalagi ngerasanya saya nih orang tua tunggal. Suami saya bapaknya anak-anak, udah 3 kali lebaran kagak pulang. Ada lagi yang kami sudah berpisah di tengah jalan karena tidak ada kecocokan. Ada lagi yang memang ajal keburu mendatanginya, sehingga di masa Covid kemarin meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang menjadi yatim. Sekarang saya yang mesti membesarkan mereka seorang diri. Ibu-ibu saudariku sekalian, kamu sandaran aja, tapi sandarannya jangan sama yang lemah. Kalau kamu sekedar nyari suami lagi, gitu ya, sampai mengusahakan hidung kurang mancung dioperasi, kulit mulai keriput ditarik benang, biar cakepan bibir disulam. Saya jadi ngebayangin tuh muka apa kain, tarik benang, sulam, udah jadi kayak kain bu. Terlama-lama ada bordir nih. Teman-teman
Teman-teman seriku sekalian, kalau kamu mengandalkan kecantikanmu atau mengandalkan seorang manusia lain seperti halnya suamimu yang dulu, ya kamu hanya berpindah dari satu tiang lemah menuju satu tiang rapuh lainnya. Gak ada yang cukup buat dijadikan sandaran. Bu, untuk anak-anakmu pun juga begitu. Kalau kamu menyandarkan anak-anakmu kepadamu, kamu tidak akan cukup kuat untuk dijadikan sandaran. Sebab kamu pun juga lemah. Gak berasa betapa sangat lemahnya dirimu itu. Kena sakit dikit udah gak bisa ngapa-ngapain. Kena galau, bad mood udah gak bisa enak buat ngadepin anak-anakmu lagi. Bawaan, ya Allah Ustazah, kenapa ya saya? Kok lagi kesel banget tuh Ustazah, ngelihat anak pengen saya telan. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, karena kamu adalah tiang yang tidak cukup kuat untuk menjadi sandaran anak-anakmu. Kamu udah tahu tiangnya itu siapa? Tiangnya adalah Nabimu Muhammad. Para istri, jangan andalkan dirimu untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Saya cantik, suami mana yang bisa berpaling dari saya? Oh, apa artinya kecantikanmu itu? Lagian Bu, waktunya tuh bentar banget yang namanya cakepnya dunia tuh. Betul gak? Kena jerawat, udah gak jadi cakep. Apalagi banyak nih anak-anak zaman sekarang nih. Dia bilang saya cantik karena turunan. Kok sekarang gak cantik? Karena sekarang tanjakan. Banyak tuh. Saya cantik kalau di Instagram. Begitu lihat aslinya kagak. Kenapa begitu? Pakai filter banyak banget. Filter biar kelihatan kurus. Filter biar kelihatan mulus. Aduh. Jangan andalkan kecantikanmu. Ia sangatlah rapuh. Saya perempuan yang pinter. Pinter apa? Pinter nyari duit. Maksudnya kamu kerja gitu? Enggak, di mana aja suami saya nyembunyiin, saya ketemu aja. Pinter nyari duit ya. Jangan andalkan kepandaianmu, teman-teman saudaraku sekalian. Ianya sangat lemah sekali. Rapuh banget. Gak jadi apa-apa. Untuk bisa bikin rumah tanggamu harmonis, rumah tanggamu dalam damai, kamu perlu tiang yang kuat untuk jadi sandaran. Sandaranmu dan sandaran suamimu juga. Untuk jadi orang tua, kamu perlu sandaran. Tidak cukup dirimu itu. Dirimu lemah, dirimu tak berdaya, dirimu rapuh. Teman-teman sekalian, kalian perlu tiang yang lebih kuat. Ustazah, ibadah saya banyak kok. Saya akan baik-baik saja Ustazah dengan ibadah saya. Enggak. Seberapa banyak kamu bisa ibadah?
Apa yang kamu andalkan dari ibadahmu? Udah deh, saya tahu. Modelannya yang kalau tahajud nguapnya lebih banyak daripada rakaatnya. Tahu saya. Model-modelan beginian nih. Kok Ustazah tahu? Ya nggak beda sama saya. Sama-sama lemah, sama-sama sedikit, teman-teman. Udahlah sedikit gitu, nggak aman dari riya, nggak aman dari ujub, nggak aman dari sum'ah. Seneng bener ibadahnya dipasang di status. Hari Senin, nikmatnya buka puasa bersama My Hubbi. Bangun tahajud jam 2, nulis di status, ibadah terbaik adalah sholat di waktu malam. Apa gitu? Segitunya mau ngandelin ibadah. Ibadahnya diterima apa enggak sama Allah aja nggak tahu nih kita nih. Nggak kena, nggak cukup teman-teman saya sekalian, nggak cukup. Baru tahajud berapa malam doang, kalau pagi-pagi kelihatan lemes banget. Tanyain sama suaminya, kok kamu belakangan lemes mulu sih? Ya ampun bang, nggak tahu apa bang. Dari jam 2 nih bang, sampai subuh. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nggak bisa, nggak cukup ngandelin ibadah, nggak cukup. Ibadah kita nggak seberapa. Andalan kita nih cuman satu. Kita punya tiang bernama Nabi Muhammad. Cukup tuh dijadiin andalan. Gimana nggak cukup? Yang pegang kunci surga. Gimana nggak cukup? Pejabat tertinggi di akhirat. Gimana nggak cukup? Emang iya Ustazah? Nah, kamu belum tahu. Teman-teman saya sekalian, dengarkan sabda Nabi Muhammad dalam Bukhari. Katanya Nabi Muhammad, Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia. Dan aku tak berbangga atas hal tersebut. Nabi bilang, saya jadiin sama Allah dipilih jadi pemimpin seluruh umat manusia. Rajanya semua umat manusia. Kapan? Ntar di akhirat teman-teman. Ntar di akhirat. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat tuh orang mengukur kemuliaan mereka dengan seberapa dekat tempat mereka dari Nabi Muhammad. Orang tuh tahu nilainya di hadapan Allah seberapa. Rankingnya di hadapan Allah tuh seberapa. Rapotnya tuh seberapa. Itu lihatnya dari seberapa jaraknya dari Nabi besar Muhammad. Al-kul yatamanna an yashum turaba. Di akhirat nanti orang berharap kepengen bisa nyium tanah yang habis diinjak sama Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, pejabat tertinggi akhirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kan kalau orang soleh itu para wali. Di atasnya para wali, para nabi. Di atasnya para nabi, para rasul. Di atasnya para rasul. Rasul yang nama mereka disebut dalam Al-Quran. Ada 25 rasul. Di antara mereka Ulul Azmi, 5 sahabat besar. 5
para rasul terbesar. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu semuanya adanya di belakang benderanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pimpinan dari semuanya, teman-teman sekalian. Gimana nggak cukup kamu jadiin andalan? Orang kalau tinggal nih di Indonesia nih, terus dia itu deket sama presiden, urusan-urusan jadi gampang, betul? Saudara sekalian saya muliakan. Nah, saya kasih tahu, pejabat paling tinggi di akhirat itu adalah Nabi Muhammad. Maka gampang banget. Pengen selamat gampang. Pengen bahagia gampang. Pengen mulia gampang. Yang dekat sama Nabi Muhammad. Pengen selamat gampang. Sandaran, teman-teman saya sekalian. Pengen rileks gampang. Sandaran. Tapi yang kamu sandarin harus yang kuat. Yaitu Nabi besar Muhammad. Allah telah memilihnya untuk menjadi seseorang yang cukup bagi setiap orang-orang yang beriman. Nabi itu sama Allah. Di akhirat nanti Allah bikin. Miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kata Nabi nih. Tar di akhirat kunci surga saya yang pegang. Nabi yang pegang kunci surga. Makanya gak ada ceritanya orang bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad. Palingan bisa ngantri. Ngantri depan pintu surga. Tapi yang ngebuka surga tetap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi buka pintu surga. Tapi Nabi habis itu bilang kayak begini. Wala fakhr, kata Nabi. Tapi saya nggak bangga. Saya jadi pemimpin seluruh umat manusia. Saya nggak bangga. Kunci surga saya yang pegang. Saya nggak bangga. Terus apa sih yang bisa bikin bangga Nabi Muhammad? Apa sih yang bisa bikin Nabi Muhammad tuh hatinya jadi lega, seneng gitu. Geret ainu, hatinya jadi lega, hatinya jadi tentram, hatinya jadi damai, hatinya jadi bangga, besar hati. Adakah hal yang bisa membuat Nabi Muhammad berlega hati, berlapang hati, berbangga hati? Ada, teman-teman. Apa itu? Dengerin. Tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul yaumal qiyamah. Nabi Muhammad bilang, tanakahu, bernikahi kalian umat saya. Biar kenapa Rasul? Takthuru, biar kalian jadi banyak. Orang nikah suami atu, bini atu. Anak lahir 6. Apalagi orang zaman dulu ya, 13. Jadi sekalian, tanakau kata Nabi, pada nikahlah kalian. Takthuru, biar kalian jadi banyak. Emang kenapa Rasul? Fa ini mubahin bikumul yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian. Jumlah umat saya di akhirat nanti. Nabi dipegangin kunci surga kagak bangga. Nabi jadi orang pertama melewati jembatan, orang pertama masuk surga. Nabi gak bangga. Nabi dijadikan pejabat tertinggi di akhirat, pemimpin seluruh umat manusia. Nabi nggak bangga. Nabi dijadikan yang terdepan. Nabi-nabi yang lain hanya ada di belakang benderanya Nabi Muhammad. Nabi nggak bangga. Yang dibanggain sama Nabi kita. Nggak GR. Saya sih iya. Jadi gak ada yang bisa bikin saya harus minder di atas muka bumi ini. Sebab saya umat Nabi Muhammad.
saya yang diinginkan keselamatannya di akhirat nanti oleh Nabi Muhammad. Saya yang kalau ada apa-apa Nabi Muhammad berkenan sujud kepada Allah untuk menyelamatkan saya. Termasuk kamu. Kamu juga iya. Teman-teman saya sekalian, jangan pernah minder. Kamu umat Nabi Muhammad. Syaratnya cuma satu. Sampai mati tetaplah jadi umat Nabi Muhammad. Sampai mati tetaplah jadi umat Nabi Muhammad. Sebab kalau kamu sampai mati tetap jadi umat Nabi Muhammad, keselamatanmu adalah puncak cita-cita tertinggi Nabi Muhammad. Kalau kamu mati, bawa iman, bawa Islam, bawa cinta di hati kamu, Nabimu tidak berkenan menikmati surga sebelum kamu masuk di dalam surga. Mau iri sama siapa kita? Kita yang disayang-sayang sama Nabi Muhammad. Anak-anak kita. Makanya jangan berani ngomelin anak, Bu. Saya bilangin dah. Ini serius nih saya nih. Serius banget. Jangan berani-berani bentak anak, apalagi bikin hati anak jadi kecil. Ibu-ibu, Nabi Muhammad sudah membesarkan hati umatnya. Anakmu adalah bagian dari umatnya. Masa kau udah dibesar-besarkan hatinya sama Nabi Muhammad, kemudian kamu tega untuk mengecilkan hati anak-anakmu sendiri? Kamu tuh bego bener sih. Orang-orang tuh rapotnya pada hitam semua. Nah kamu yang hitam cuma 2. Itu juga pelajaran olahraga sama kesenian. Ya ampun nak, mamah malu punya anak kayak kamu. Hati-hati. Nabi Muhammad tidak malu memiliki kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad tidak malu memiliki anak-anakmu sebagai umatnya. Masakah kamu malu memiliki anak-anakmu sebagai anak-anakmu? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, gedein hatinya. Kalau dia lagi sedih, bilangin, nak jangan sedih. Kamu umat Nabi Muhammad. Tapi guru tuh gak sayang sama saya. Gak apa-apa nak. Nabi Muhammad sayang sama kamu. Si temen saya tuh gak sayang sama saya tuh. Dia tuh tadi mukul saya, gak apa-apa nak, gak apa-apa. Sama orang mah gak apa-apa. Tapi kamu harus tahu nak, kamu sebegitu disayang sama Nabi Muhammad. Datang seorang anak mas saya, dia cerita. Belasan tahun. Dia bilang, Ustazah, saya baru tahu Ustazah. Ternyata saya ini adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya. Saya bilang, maksud kamu gimana? Jadi di saat orang tua saya itu menikah, Ustazah, ibu saya itu sudah hamil saya beberapa bulan. Jadi saya dikawin, ya orang tua saya kawin dari hari kelahiran, hari nikah sampai kelahiran itu cuma 7 bulan Ustazah. Karena ibu saya udah terlanjur hamil duluan. Saya baru tahu nih Ustazah beberapa waktu yang lama ini. Baru-baru ini aja. Dia bilang, saya sedih Ustazah, sedih banget. Tiap malam saya nangis Ustazah. Ya Allah, orang tua saya tidak menginginkan saya lahir. Saya bilang, mereka memperlakukan kamu dengan galak, suka enggak Ustazah. Saya bilang, nak, kamu tiap malam kalau tahajud atau kalau kebangun, kamu bilang,
Ya Allah, saya lahir tidak diinginkan oleh orang tua saya. Akan tetapi yang saya tahu, saya tidak akan ada di atas muka bumi ini tanpa izinmu, tanpa kehendakmu, tanpa maumu. Maka ya Allah, ya Allah, ya Allah, meski sesiapapun tidak menginginkan keberadaanku, Engkau ya Allah jangan pernah meninggalkan aku. Mulai netes air matanya satu-satu. Terus saya bilang lagi, terus kamu baca sholawat sama Nabi Muhammad. Habis itu kamu bilang, ya Rasulullah, kabarnya engkau sangat sayang kepada umatmu. Orang tua saya tidak seberapa sayang sama saya. Mereka bahkan tidak mengharapkan kehadiran saya dalam kehidupan mereka. Akan tetapi yang saya dengar, engkau sangat menyayangi kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, sayangilah saya di saat yang lain tidak menyayangi saya. Dan Nabi itu gak pernah gak cukup buat siapapun. Nabi tidak pernah tidak cukup untuk siapapun. Cukup. Kamu kalau merasa sedih, merasa galau, merasa cemburu, merasa gak disayang, merasa gak dicinta, pasti karena kamu lupa sama Nabi Muhammad. Tapi begitu kamu ingat sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, makasih. Saya umatmu wahai Rasul. Saya umatmu wahai Rasul. Meski siapapun berpaling dariku, aku berharap engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Gitu. Yang dekat sama Nabi Muhammad. Hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah sungguh-sungguh menghadiahi hadiah terbesar bagi orang yang beriman. Apa nih hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita nih? Kita sebagai orang yang beriman sama Allah dikasih apa? Rumah yang mewah, mobil yang bagus, dikasih tampang yang cakep-cakep. Kayaknya enggak juga. Kita lihat orang kafir-kafir pada punya rumah besar-besar. Kita lihat orang kafir-kafir dikasih muka cakep-cakep dari kita. Dikasih hidung lebih mancung-mancung dari kita. Dikasih duit lebih banyak daripada kita. Ternyata bukan itu hadiah besar yang Allah berikan dalam hidup kita. Karena teman-teman, orang punya harta banyak belum tentu bahagia. Makanya Allah waktu bilang hadiah paling besar Allah berikan kepada orang yang beriman bukan harta, bukan rupa, bukan tahta. Akan tapi yang Allah bilang, Ibba'atha fihim rasulan, telah aku utuskan untuk kalian Nabi Muhammad. Hadiah terbesar buat kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa rengkuh hadiah ini. Mudah-mudahan bisa kita deketin Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang gak ditinggalin sama Nabi Muhammad.
Gimana tuh caranya Ustazah? Biar nggak ditinggalin sama Nabi Muhammad. Nah, ini saya mau kasih tahu. Cara biar Nabi Muhammad nggak tinggalin kita. Gimana caranya? Jangan tinggalin Nabi Muhammad. Nah, itu ada caranya. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad. Untuk apapun dan untuk siapapun, teman-teman saudara sekalian. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad untuk siapapun dan untuk apapun. Jangan tinggalin ajaran Nabi Muhammad untuk siapapun dan untuk apapun. Dulu sebelum nikah nih melaki yang ini nih, kerudungan rapi. Ke tukang sayur aja gak pernah ketinggalan. Ngejar bakso aja relaan baksonya yang pergi dah. Daripada keluar gak pakai jilbab. Karena gak mahram sama tukang bakso. Giliran kawin suaminya bilang, kamu kayaknya kalau kayak pakai kerudungan kayak kelihatan lebih tua 10 tahun dah dari aslinya. Emang iya ya? Ya udah deh gak apa-apa deh, saya gak usah kerudungan. Lah, kamu tinggalkan ajaran Nabi Muhammad untuk seseorang. Kalau udah kamu tinggalin, jangan salahin siapa-siapa kalau kamu ditinggalin sama Nabi Muhammad. Udah adik-adik nih belum nikah. Dia pacaran. Dek, saya bilangin. Setiap kali kamu berduaan sama pacar kamu tuh, itu yang ketiganya setan. Kalau udah yang ketiganya setan, artinya nggak akan ada Nabi Muhammad. Halo? Itu udah teori pasti tuh. Itu udah prinsip pasti tuh. Nabi nggak akan mau berada dalam kumpulan ada setan di situ. Ya udah kalau gitu setannya suruh pergi Ustazah. Nah kamu terlanjur panggil. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan salithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah setan. Udah pasti. Jadi orang kalau lagi pacaran berarti dia ninggalin Nabi Muhammad. Tinggalin tuh Nabi Muhammad sama dia. Jangan salahin siapa-siapa kalau Nabi Muhammad kemudian meninggalkanmu. Makanya Nabi Muhammad bilang, ma yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang kalau lagi berzina, saat masih dalam hari-hari, dia belum bertaubat dari perzinaannya, masih ntar ketemuan lagi, ntar habis itu janjian ketemuan lagi, ntar check in hotel misalnya dan lain sebagainya. Teman-teman saudaraku sekalian, maka katanya Nabi Muhammad, kalau dia meninggal dunia di masa-masa itu, tidak akan meninggal dunia sebagai orang yang beriman. Imannya udah kecabut dari dalam hatinya, na'udzubillah. Jangan. Maka adik-adik, ini ada gak sini orangnya? Perasaan depan saya banyak nenek-nenek nih. Emang zaman sekarang tuh umur perempuan suka gak kelihatan. Kalau dari muka nih suka gak kelihatan dah emang. Ya, kelihatannya dari dengkul. Kalau udah per 15 menit ganti posisi, tuh. Kalau udah yang mau berdiri perlu bantuan atau ada stylenya dulu gitu, ada gayanya pakai miring kanan, miring kiri, tuh.
Tahuan umurnya. Uban udah gak kelihatan sekarang. Udah pakai jilbab kan? Kadang-kadang juga disemir ya kan? Diwarnain merah, hijau, kuning. Gak kelihatan umur dari rambut. Udah dah paling bener. Ciriin umur orang dari dengkul, bener dah. Gak usah tahu, nah saya juga gitu. Berasa banget dari atas umur 40 tahun emang bener-bener tuh. Ada saudara sekalian, siapapun darimu yang sekarang sedang terjebak cinta yang tidak halal, segeralah tinggalkan atau minta dia untuk menghalalkanmu dalam pernikahan. Lamar saya atau tinggalkan saya. Sebab saya hanya punya hidup sekali, tak akan saya habiskan dengan berlimang dosa. Mau hidup cuman sekali-sekalinya gak barengan sama Nabi Muhammad? Jangan mau dek. Mau hidup yang cuman sekali-sekalinya kamu jauh dari Nabi Muhammad? Jangan mau. Nabi Muhammad tuh andalan kita semuanya. Ustazah, urusan dunia nih, rezeki nih yang paling jadi pikiran saya Ustazah. Paling pikiran saya nih mau urusan rezeki deh Ustazah. Emang bisa ya Ustazah kita ngandelin Nabi Muhammad? Bisa banget. Teman-teman saya sekalian, bisa banget. Ada dulu orang miskin banget. Ini terjadi di tempatnya Khalifah Al-Ma'mun. Ya, zaman berapa ratus tahun silam. Sehingga sekalian saya muliakan, ada orang miskin banget. Dia istrinya mau melahirkan gak punya duit. Barang-barang mau dijual juga gak ada. Mau beli nih buat sekedar persiapan bayinya gak punya. Miskin banget. Istrinya bolak-balik bilang nih gimana nih ntar ya, mudah-mudahan hari ini kita dapat rezeki. Ternyata enggak. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat kelebihan rezeki nih besok hari. Ternyata enggak. Akhirnya dia bingung. Dia datang ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah makam Nabi Muhammad. Nangis. Orang sana memang, orang Madinah. Dia datang nangis di makam Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, saya umatmu nih Rasul. Gini amat ya nasib saya. Istri saya mau melahirkan anak saya Rasulullah. Dan istri saya umatmu, anak saya umatmu. Ya Rasulullah, tolongin saya. Malam harinya dimimpiin Nabi Muhammad SAW. Mimpiin Nabi. Sama Nabi dibilangin, emang segampang itu ya Ustazah mimpi Nabi Muhammad? Iya, buat sebagian orang. Yang apa Ustazah? Yang hatinya bersih. Ya, jadi itu istilah mimpi Nabi Muhammad tuh teman-teman. Itu tuh gampang buat sebagian orang yang hatinya bersih. Tapi Ustazah ada kok orangnya kayaknya gak bersih-bersih amat deh hatinya. Misal, dia tuh Ustazah suka banget gitu. Atau kamu ngerasa misalnya gitu ya, hati saya gak bersih-bersih amat, tapi saya gampang tuh ngimpi Nabi Muhammad. Hati-hati. Ustazah kan katanya setan gak bisa nyerupain Nabi. Betul, setan gak bisa nyerupain Nabi. Tapi kamu emang pernah lihat Nabi? Kan gak? Betul gak? Ini kayak ada orang gak pernah lihat saya, terus dia bilang saya ngimpi Ustazah tadi malam. Tahu dari mana kalau itu saya? Kan begitu. Nah, tapi Ustazah bukannya setan nggak bisa nyerupai Nabi. Setan nggak bisa nyerupai Nabi, tapi ngaku-ngaku jadi Nabi, dia mah paling pinter. Jadi setan bisa aja tuh, saya adalah Nabi Muhammad. Saya perintahkan kamu buat marahin suami kamu, buat jewer anak kamu. Wah tuh, udah nggak mungkin itu Nabi Muhammad. Hati-hati. Nah, Nabi Muhammad tuh paling gak tega sama orang miskin dengan syarat hatinya bersih. Makanya Maulid Simtuturar ada bahasa gini. Dan itu saya senang bacanya.
Ya, saya senang semua kalimat-kalimatnya Habib Ali Habsyi ya. Tapi yang ini kayak gimana gitu. Aduh, Nabi romantis banget ya. Katanya Habib Ali Habsyi, "Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah." Nabi kalau dipanggilnya sama orang miskin datangnya pasti cepet-cepetan. Nabi itu dari masa hidupnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang kaya ngawinin, Nabi datang juga, tapi nggak selalu paling awal. Tapi kalau orang miskin ngawinin, Nabi datang duluan sebelum yang lain-lain. Enak banget ya. Sampai sekarang juga Nabi tuh kayak gitu. Jadi Bu, kalau kamu ngerasa ya ampun rezeki sulit banget di dunia, tenang. Nabi kalau dipanggil sama orang miskin datangnya cepet. Maka deketin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kayak si laki-laki tadi itu yang istrinya mau melahirkan. Ya Rasulullah, malam harinya ngimpiin Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad gile, "Pak, pergi ke khalifah." Khalifah tuh kayak presiden gitu. Bilang sama dia, Nabi kirim salam, sampaikan padanya, buat ngasih sama kamu uang, anggaplah ya, 100 dinar. Itu kayak semacam 50 juta gitu. Misal aja ya, misal. Bilang sama dia, kata Nabi Muhammad, sholawat kamu yang tadi malam itu pas 10.000. Udah tuh. Habis itu dia kebangun. Aduh, bingung juga nih. Seneng ngimpi Nabi, seneng dikasih isyarah. Tapi kan caranya kan gak normal nih, gak wajar. Masa mau datang ke rumahnya orang, khalifah pula belum tentu diterima, belum tentu dibukain pintu ibu ya. Akhirnya dia datang ke seorang syekh, seorang ulama. Pada zaman itu tuh pejabat-pejabat masih sangat menghormati ulama. Walaupun ulamanya miskin. Diceritain, kata ulama tersebut, ya udah ayo kalau gitu. Pergi kita ke khalifah. Nyampe di rumahnya khalifah, bukan khalifah bahkan ya, gubernur, mohon maaf. Pergi ke tempatnya gubernur, akhirnya kemudian karena yang datang ulama maka diperkenankan ketemu. Memang lumayan deket nih si ulama ini, syekh ini sama gubernur. Dia bilang, "Pak Gubernur, saya ini datang kemari nih mau menyampaikan hajatnya tetangga saya ini. Silahkan kamu sampaikan." Dia bilang, "Iya Tuhan, mohon maaf, saya tadi malam ngimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kirim salam kepadamu." Oh. Nabi Muhammad bilang, "Tuhan harap memberi kepada saya uang 100 dinar. Udah mulai curiga, oh dia datang nih mau minta duit nih. Nabi Muhammad bilang, katanya solawat Tuhan yang tadi malam sudah sampai 10.000 solawat. Langsung gubernur tersebut berdiri, kemudian dia ambil uangnya, dia kasihin 100 dinar. Dia bilang, "Ini Pak." Orang sampai kaget-kaget. Dia bilang, "Ini dari Nabi Muhammad untukmu." 50 juta tadi nih. Dia ambil lagi. "Ini dari saya untuk kamu. Untuk hajat kamu itu." Masih dia ambil lagi. "Dan ini hadiah dari saya karena kamu telah memberi kabar gembira buat saya." Dia bilang, "Kok bisa Tuhan langsung bermurah hati seperti itu?" Dia bilang, "Saya ini dari sejak muda gak pernah ninggalin sholawat tiap hari 10.000 kali. Orang soleh ya. Padahal gubernur tuh, tapi sangat soleh. Waktunya jadi sholawatnya sholawat yang pendek, tapi bacanya 10.000 setiap hari. Dia bilang, "Saya gak pernah cerita-cerita sama siapapun. Bahkan istri saya aja gak tahu." Dia bilang, "Sampai tadi malam saya kelelahan yang luar biasa. Saya baca terus sholawat itu, tapi ketiduran. Habis itu saya kebangun lagi, Allah, sholawat saya udah berapa nih? Saya lanjutin sholawat lagi, capek banget, sampai ketiduran. Saya baca lagi sholawat sampai ketiduran." Dia bilang, "Saya nggak tahu jumlah sholawat saya berapa, tapi saya doa aja, ya Rasulullah,
kalau solawat saya sampai 10.000, tolong kasih tahu saya, wahai Rasul. Dia bilang, hari ini kamu datang membawa kabar gembiranya dari Nabi Muhammad. Makasih banyak, Pak. Masya Allah. Tuh bu, orang susah-susah datang ke Nabi Muhammad beres. Emang Nabi mah andalan, teman-teman saya sekalian. Orang bawa penyakit, kalau yang dideketin Nabi Muhammad beres semuanya, ibu-ibu saya sekalian, beres semuanya. Nabi itu udah dipanggil-panggil tuh cepet nyampe-nya. Ibu sekalian saya muliakan. Banyak cerita-cerita mengenai orang-orang yang sakit datang kepada Nabi Muhammad. Sakit yang mustahil buat sembuh aja bisa sembuh. Udah banyak sekali. Makanya udah gak usah susah. Yang penting dalam hidupmu itu jangan pernah tinggal Nabi Muhammad. Gimana caranya? 3 aja dah gampang. Sholawatan yang banyak, yang taat sama Nabi Muhammad, gitu kan ya? Sholawatan yang banyak, yang taat sama jalan Islam, dan yang ketiga, yang cinta sama Nabi Muhammad. Yang cinta sama Nabi. Cinta tuh gimana caranya, Ustazah? Cinta itu kan gak bisa diusahakan, siapa bilang? Cinta itu bisa banget diusahakan. Caranya gimana? Gampang teman-teman. Cinta itu bisanya ditularkan. Jadi kalau kamu pengen punya hati, punya cinta sama Nabi Muhammad, selalulah, sering-seringlah duduk-duduk bersama dengan para pecinta di majelis-majelis maulid seperti ini. Ama yang berikutnya, sering-seringlah mendengar kajian. Baik kamu hadir secara langsung ataupun di rumah, live streaming. Yang senang baca tuh banyak kitab-kitab, buku-buku menceritakan tentang Nabi Muhammad. Asal ditulis dari orang yang punya cinta kepada Nabi Muhammad, pasti akan bertambah kecintaanmu kepadanya. Jangan tinggalin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan cukup untukmu, teman-teman. Untuk setiap kesedihanmu di dunia, cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti itu gampang banget hilang sedihnya kalau kamu dekat sama Nabi besar Muhammad. Untuk semua kesusahan hidupmu gampang teman-teman mau hilangnya. Andelin saja Nabi besar Muhammad. Pengen apa aja gampang. Udah deh. Katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, gak ada perkara gak bisa diselesaikan sama sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu baru kena sholawatnya. Belum lagi kalau sholawat ditambah taat, ditambah cinta. Beres semua urusan. Gak cuman urusan dunia, tapi urusan akhirat semuanya bakalan beres. Jadi buat para istri yang saat ini merasa suami saya sepertinya gak sayang sama saya kasih tahu Bu, caranya. Suami saya nih sekarang hatinya sedang bercabang. Dia lagi buka cabang di hatinya. Tenang teman-teman sekalian, saya kasih tahu caranya. Kamu jangan pergi ke mbah dukun. Cinta ditolak, nggak usah. Susah hati kamu nanti. Rusak, kotor hati kamu nanti. Jangan juga kamu cari tahu perempuan itu. Kamu nyusahin diri kalau kayak gitu. Kamu labrak tuh perempuan. Kamu liatin dia cakep apa kagak. Kalau dia jelek, kamu pikir suamimu sudah diguna-guna.
Kalau dia cantik, kamunya yang pergi ke operasi plastik. Nggak gitu caranya. Terus caranya gimana Ustazah? Mulailah perbanyak sholawatmu pada Nabi Muhammad. Ini bukan berarti yang nggak punya masalah nggak usah sholawatan ya. Nggak gitu. Tapi saya kasih tahu aja, kalau kamu merasa sedang dalam masa-masa seperti ini, teman-teman saya sekalian, mulailah banyakin sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Sholawat apa Ustaz? Apa aja yang kamu bisa. Semua sholawat itu sama. Tukfahamuk, tukfardambuk, kata Nabi Muhammad. Kamu kalau banyak bacanya, tukfahamuk, hilang semua susahmu. Tukfardambuk, terampuni seluruh dosa-dosamu. Banyakin sholawat. Nanti kalau malam kamu bangun, tahajud. Habis selesai tahajud, kamu angkat tangan. Ya Rasulullah, suami saya berpaling hati dari saya. Akan tetapi engkau wahai Rasul adalah nabiku. Jangan pernah memalingkan hatimu dariku. Akuilah aku sebagai umatmu. Jangan tinggalkan aku wahai Rasulullah, meski sesiapapun meninggalkanku. Gitu, kamu doa. Dia apa loh? Tapi habis sholawatan kamu banyak. Nanti kamu liatin aja. Akan ada solusi yang baik sesudahnya. Tungguin. Emang yang namanya musibah kan ya Bu, ya ujian tuh kan ada waktunya Bu. Emang ada waktunya tuh Allah ngasih tuh ujian tuh. Jadi kamu tenang aja gitu. Tenang aja, liatin aja. Ntar tuh ada saatnya dimana kalau dia baik untukmu, dia yang akan datang kepadamu kembali. Yang penting kamu tetap jaga adab, tetap jaga akhlak. Jangan terus jadi jual mahal, ya kan? Jangan terus jadi nggak sopan sama suamimu. Jangan teman-teman, jangan. Sebab bagaimanapun Nabi Muhammad kasih tahu kita, suami adalah surga. Kunci surga kita nih, istri nih dipegang sama suami yang baik-baik. Kalau misalnya dia nggak baik sama kita, takutnya kunci surga kita ditelen. Repot tar, dari mana nyarinya? Dah, insya Allah. Teman-teman sekalian, jangan tinggalin Nabi, sebab Nabi akan cukup buat kita. Ini baru dunia nih, belum lagi akhirat. Orang kalau deket sama Nabi Muhammad, sakaratul mautnya ditemenin sama Nabi Muhammad. Orang kalau deket sama Nabi Muhammad, sakaratul mautnya ditemenin sama Nabi Muhammad, teman-teman. Ini gak jauh. Sakaratul maut kamu aja bisa loh ditemenin sama Nabi Muhammad. Kalau kamu punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Belum lama umi saya meninggal dunia teman-teman. Baru 46 hari yang lalu umi saya meninggal dunia. Belum 2 bulan. Cinta banget umi saya sama Nabi Muhammad. Bukan berarti gak cinta sama suami, gak cinta sama anak-anak. Cinta. Tapi sama Nabi Muhammad gak ada yang bisa ngalahin. Gak bisa ngalahin. Kesenangannya umi saya tuh hari-harinya. Kalau saya lagi gak ada di sana. Kalau anaknya, mantunya yang jadi ulama juga ya, itu gak lagi ada di sana. Senangannya dengerin YouTube saya. Senangannya tuh dengerin live streamingan saya gitu. Buat dengerin cerita tentang Nabi Muhammad. Bahkan kalau beliau sakit, itu saya suka jengukin beliau sakit, pulang udah bayan umi saya. Sampai katanya ponakan saya kayaknya Haleh nih bawa kesembuhan gitu buat umi. Jadi obatnya umi gitu. Saya bilang bukan saya, tapi Nabi Muhammad. Karena tiap kali saya datang ke Indramayu, kampung kami,
Itu Umi pasti hadir. Biar kata sakit-sakit diusahakan untuk bisa hadir di majelis. Kecuali kalau emang nggak bisa duduk, udah memang susah gitu kondisinya. Tapi selagi beliau masih kuat, diusahakan untuk hadir majelis. Beberapa hari sebelum meninggal, itu saya ada di sana dan majelis saya semua beliau hadiri. Sampai majelis adik saya, beliau hadiri hanya untuk hadir maulidnya aja. Habis maulid pulang. Teman-teman saya sekalian, cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Di lisannya nih, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sakit dikit ya Rasulullah. Apaan ini ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau lagi sakit ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampai datang sakaratul maut. Orang di sekelilingnya nggak dengerin Umi ngomong apapun selain ya Rasulullah. Sampai meninggal dunianya. Nggak pakai sakit, nggak pakai sulit, nggak pakai kehausan, nggak pakai ketakutan. Mulutnya tersenyum, mulutnya menutup, nggak kehausan sambil manggil ya Rasulullah. Gampang banget orang kalau punya cinta sama Nabi Muhammad, matinya enak. Matinya enak. Makanya jangan pernah tinggalin Nabi buat siapapun. Saya sekalian, dikubur juga enak. Kalau orang punya cinta sama Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi tuh gak ada yang pernah takut memati. Pergi perang ayo gitu kan. Gak pernah takut memati. Kenapa? Udah pasti. Enak dong dalam kubur barengan Nabi kok. Cita-cita. Orang kalau punya cinta sama Nabi Muhammad di mahsyar di saat yang lain ketakutan, dia gak bakalan ketakutan teman-teman. Karena bersanding dengan Nabi Muhammad, manusia yang tidak akan pernah dikecewakan sama Allah. Orang kalau punya cinta sama Nabi Muhammad, di akhirat nanti gak bakalan susah. Saat dia lewatin jembatan, dia bisa lihat Nabi Muhammad menunggunya di pintu surga. Kalau ada apa-apa tinggal panggil aja. Ya Rasulullah, ditolong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak. Maka teman-teman, andalan kita satu-satunya adalah Nabi. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad. Ajarannya Nabi Muhammad, perintahnya Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah tinggalkan untuk siapapun dan untuk apapun juga. Nabi Muhammad taruh dalam hatimu. Masukin dalam hatimu, kunci, gembok kalau perlu. Jangan biarkan Nabi Muhammad keluar lagi dari hatimu. Bersolawatlah banyak-banyak. Cari-cari cintanya banyak-banyak. Tumpuk terus cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu bilang, Ustazah saya kok gak cinta loh sama Nabi Muhammad. Susah loh saya nih Ustazah. Saya gak bisa gitu cinta gitu kayak orang-orang. Sebut nama Nabi Muhammad mengalir air matanya. Saya gak ngerti Ustazah kayak gitu. Ya kalau gitu belajar buat mencintai. Belajar buat cinta. Kalau kamu bisa menangis, menangislah karena rindu pada Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu gak bisa menangis rindu kepada Nabi Muhammad, maka tangisilah dirimu yang tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad. Sambil minta sama Allah, ya Allah, taruhkan dalam hatiku rasa cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan matikan aku sebelum kau letakkan dalam hatiku cinta kepadanya. Ya Allah, kenalkan aku kepada Nabi, kenalkan Nabi Muhammad kepadaku. Dekatkan aku kepada Nabi, dekatkan Nabi Muhammad kepadaku. Ya Allah, cintakan hatiku kepada Nabi, cintakan Nabi Muhammad kepadaku, ya Allah. Jadikan hati ini mengenal rindu kepada Nabi Muhammad. Dan jadikanlah Nabi Muhammad merindukanku, ya Allah, ya Allah. Minta sama Allah. Sebab Allah lah
Muqallibal qulub, yang menggerak-gerakkan hati, yang membolak-balikan hati. Tapi yang pasti jangan berani mati kalau belum pulang bawa Nabi Muhammad. Jangan berani mati kalau hatimu belum cinta sama Nabi. Yuk belajar terus insya Allah. Belajar terus insya Allah. Banyakin baca salawat. Banyakin hadir majelis-majelis maulid. Banyakin kumpul-kumpul sama orang yang punya cinta sama Nabi Muhammad. Gitu ya. Tik lama-lama tambah kuat cintanya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya yang mencintai dan dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Soalnya kalau nggak bawa cinta sama Nabi, bawa apa coba? Bawa apa kira-kira? Saya bawa sholat ustazah. Sholat yang mana? Yang sambil sholat semua pikiran-pikiranmu tetap jalan. Yang sambil sholat hati kadang masih bisa ghibahin orang. Apakah jenis sholat semacam itu yang akan kamu bawa sebagai bekal menuju kematian? Kita mah sholat aja bu. Jangan ditinggal juga sholatnya. Akan tetapi layakkah ia sebagai bekal untuk kamu menuju kepada negeri akhirat, selamat dari murka dan berhasil masuk ke dalam surga? Saya rasa sholat kita masih jauh untuk menjadi sholat yang layak membuat kita menerima balasan sebesar itu. Mau bawa apa ke akhirat? Bawa sedekah. Seberapa banyak sedekahmu? Sudahkah ada di antara kita yang mampu bersedekah dengan setengah harta yang dia punya? Adakah di antara kita yang sudah berani bersedekah dengan seperempat harta yang dia punya? Atau bahkan sekedar 10% harta yang dia punya? Bukankah lebih mudah bagi kita itu selama ini untuk membawa harta kita ke pasar, duit kita, kemudian kita belanjakan daripada kita sedekahkan? Bukankah yang kita rasakan selama ini, uang 100.000 kalau dibawa pergi ke mall rasanya dikit banget. Tapi begitu mau dimasukkan ke dalam kotak sumbangan, rasanya jadi kayak gede banget, bukan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين
إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Yang hadir di majelis ini baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semuanya disayangi dan disyafaati Rasulullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga mudah-mudahan di hari akhirat nanti Allah perkenankan kita ada dalam rombongan Nabi besar Muhammad, ada di belakang benderanya Nabi besar Muhammad, termasuk di antara kelompok orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana hanya ada satu kelompok yang diselamatkan Allah, yaitu kelompoknya baginda Nabi besar Muhammad, yang kata beliau, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Maka yang ada di belakang Nabi adalah kelompok yang selamat. Siapa yang ada di belakang beliau? Para nabi-nabinya Allah. Siapa yang ada di belakang beliau? Para rasul utusan Allah. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Rabi'atul Adawiyah, sebut nama wali semuanya hanya akan berada di belakang Nabi besar Muhammad. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ada di belakang Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Zaid bin Haritha, Usama bin Zaid. Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya akan berada di belakangnya Nabi besar Muhammad. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab, istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Salamah, semuanya akan ada di belakang Nabi Muhammad. Cucu-cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Musa Al-Kadhim, Sayyidina Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, para habaib-habaib yang mulia, semuanya akan berada di belakangnya bendera Nabi besar Muhammad. Maka orang soleh dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, yang solehnya semua hanya akan jadi pasukan, rombongan di bawah kepemimpinan Nabi besar Muhammad. Artinya, kalau kita, kalau kamu, kalau saya tidak ada dalam rombongannya Nabi Muhammad,
artinya kita tidak termasuk di antara mereka yang selamat. Kita nggak bisa bilang, saya nggak harus ada di belakangnya Nabi kok. Saya maunya adanya di belakangnya Imam Ghazali. Imam Ghazalinya ada di belakang Nabi Muhammad. Artinya kalau kamu tidak mau ada di belakang Nabi Muhammad, kamu adanya di belakang Fir'aun, adanya di belakang Abu Lahab, adanya di belakang Abu Jahal, adanya di belakang Namrud, Haman, adanya ikutan sama pasukannya Iblis Al-La'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, cuman ada dua kelompok. Kelompok yang selamat ada di belakang Nabi Muhammad. Kelompok yang tidak selamat ada di belakang orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim, kelompoknya Nabi Muhammad, maghdubi alaihim waladdallin, kelompok-kelompok yang tidak berada di belakangnya Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang tua kita, suami kita, semua orang-orang yang kita sayangi, semuanya tidak terhalang dari berada dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Ustazah, memangnya muat semuanya tuh, muat semuanya. Muat semuanya, sampai ke anak-anak cucu kita semuanya muat untuk ada dalam rombongannya Nabi Muhammad. Cuman ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang gitu. Biar kata di belakang gak apa-apa deh, yang penting masuk gitu. Saudaraku sekalian, kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang terindah, manusia paling tercinta di sisi Allah, manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin seluruh umat manusia dari dunia hingga kelak di hari akhirat. Sangat indah. Kayak apa sih nih? Biar kita cinta menabi. Biar kalau kita cinta di akhirat, semoga kita semua ada di belakang Nabi Muhammad. Seperti apa keindahan Nabi Muhammad? Sebab ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan hati kita semakin hari semakin sayang sama Nabi Muhammad. Semakin hari semakin cinta sama Nabi Muhammad. Semakin hari semakin rindu kepada Nabi besar Muhammad. Semakin hari semakin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga mudah-mudahan di dunia kita hidup dengan mengikuti jalannya. Di akhirat nanti kita pun akan ada dalam rombongan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alangkah indahnya dirimu, wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen kenal, pengen tahu nabinya. Yuk, dengerin saya mau cerita tentang Nabi Muhammad. Dengerinnya bukan cuman pakai telinga, karena telinga bisa lupa apa yang telah ia dengar. Akan tetapi saya memintamu untuk mendengarkan dengan telinga hatimu, untuk mendengarkan dengan hatimu agar apa yang kamu dengar dengan hati tidak mudah keluar lagi. Telinga bisa lupa apa yang dia dengar, tapi hati tak pernah lupa siapa yang dia cinta. Saya selalu sampaikan di mana-mana tempat, jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi.
Menurut saya begitu. Saya nggak akan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Dan saya berharap juga semua teman-teman seperti itu. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Soalnya kalau nggak bawa cinta sama Nabi, bawa apa coba? Coba. Bawa apa kira-kira? Saya bawa sholat ustazah. Sholat yang mana? Yang sambil sholat semua pikiran-pikiranmu tetap jalan. Yang sambil sholat hati kadang masih bisa ghibahin orang. Yang sambil sholat hati kadang-kadang bisa suudzon sama orang. Yang sambil sholat pikiran kemana-mana. Apakah jenis sholat semacam itu yang akan kamu bawa sebagai bekal menuju kematian? Kita mah sholat aja bu. Kita mah sholat aja dek. Jangan ditinggal juga sholatnya. Akan tetapi layakkah ia sebagai bekal untuk kamu menuju kepada negeri akhirat? Selamat dari murka dan berhasil masuk ke dalam surga. Saya rasa sholat kita masih jauh untuk menjadi sholat yang layak membuat kita menerima balasan sebesar itu. Mau bawa apa ke akhirat? Bawa sedekah. Seberapa banyak sedekahmu? Sudahkah ada di antara kita yang mampu bersedekah dengan setengah harta yang dia punya? Adakah di antara kita yang sudah berani bersedekah dengan 1/4 harta yang dia punya, atau bahkan sekedar 10% harta yang dia punya? Bukankah lebih mudah bagi kita itu selama ini untuk membawa harta kita ke pasar, duit kita, kemudian kita belanjakan daripada kita sedekahkan? Bukankah yang kita rasakan selama ini, uang 100.000 kalau dibawa pergi ke mall rasanya dikit banget. Tapi begitu mau dimasukkan ke dalam kotak sumbangan, rasanya jadi kayak gede banget, bukan begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau pulang bawa apa? Bawa sedekah, saya rasa belum layak. Saya adalah istri yang solehah. Saya akan boleh masuk surga dari pintu manapun yang saya inginkan sesuai dengan janji Nabi Muhammad. Betul, Nabinya berjanji seperti itu, iya. Tapi sesolehah apakah dirimu itu terhadap suamimu? Pernah nggak suami manggil, kamu masih sibuk pegang handphone? Iya. Betapa seringnya kita selama ini menyia-nyiakan suami kita. Saya sih belum berani bawa apa-apa buat mati. Satu-satunya harapan saya, satu-satunya andalan saya, satu-satunya tabungan saya, satu-satunya simpanan saya adalah baginda Nabi besar Muhammad, yang dalam keadaan apapun selalu berkata, ummati, ummati, ummati. Yang dalam keadaan seganas apapun, sedahsyat apapun, se-ekstrim apapun, Nabi tak pernah lupa kepada kita umatnya. Kita hanya perlu memastikan bahwasanya saat kita mati nanti ada cinta di hati kita kepadanya.
kita bawa masuk ke dalam alam kubur kita. Kita bawa masuk untuk perpisahan kita dengan dunia yang fana ini. Saudaraku sekalian saya muliakan, kita pengen tahu nih nabinya kayak apa. Biar gede cinta kita kepadanya. Biar semakin besar sayang kita padanya. Saudaraku sekalian, katanya sahibul maulid ad-dibai, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi sabqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling indah, paling cakep. Apanya? Khalqan, penciptaannya, fisiknya, zahirnya, wa khuluqan, dan akhlaknya, kepribadiannya, karakternya, hatinya, zahir, batin, semuanya paling indah, paling cakep. Apanya? Mukanya paling cakep, badannya paling cakep, bentuk tubuhnya paling cakep, akhlaknya juga paling cakep, senyumnya paling cakep, tatapan indahnya paling cakep. Semuanya cakep. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Katanya Sayyidina Sayyidina Hasan bin Thabit alaihi ridwanullah, seorang pujangga Arab. Beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad, wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmal minka lam talidin nisa'u wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Kata beliau, yang lebih cakep darimu wahai Nabi, mustahil ada mata manusia siapapun yang pernah memandangnya. Tak akan pernah ada mata memandang wajah lebih indah daripada wajahnya Nabi besar Muhammad. Wa ahsan minka, yang lebih baik darimu wahai Nabi, lam talidin nisa'u, tidak akan pernah dilahirkan seorang wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau wahai Nabi terlahir tanpa celah. Engkau wahai Nabi terlahir tanpa ada kurangnya. Engkau wahai Nabi Muhammad terlahir tanpa memiliki aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau lahir sesuai dengan pintamu. Kalau ada orang sebelum lahir boleh pesan dulu. Kamu misalnya sebelum lahir nih, kamu ditanya duluan, kamu pengen mata kayak gimana? Pengen hidung kayak gimana? Pengen mulut kayak gimana? Pengen badan kayak gimana? Itu yang akan lahir yang seperti Nabi Muhammad SAW. Kayak boleh dapat pesan gitu. Nabi kita Muhammad SAW, keindahan beliau. Nabi Muhammad kulitnya putih. Bukan putih kayak putih pucat gitu, bukan. Putih kemerahan. Apabila beliau sedang malu atau sedang marah, ada semburat merah di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Merona merah
pipi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajahnya lebih kebulat daripada memanjang. Para sahabat meriwayatkan, kami kalau melihat Nabi lebih kebayangnya kepada bulan purnama. Alisnya seperti nun, hidungnya seperti alif, bibirnya seperti mim. Saudaraku sekalian, alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidungnya seperti alif, kecil, mancung, tinggi. Gak kayak saya. Saya lebih mirip huruf ta. Lebar dan berbaring. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Yang beginian ini kita gak harus contoh. Gak harus, oh Nabi mukanya kayak gitu, saya pengen juga. Nabung, pergi ke dokter, operasi plastik. Biar hidungnya kayak hidung Nabi, huruf alif. Alisnya kayak alis Nabi, huruf nun yang terbalik. Bibirnya penuh, merah. Saya sulam aja deh kalau gitu. Nggak perlu. Kita nggak perlu. Nggak perlu mencontoh wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kita perlu adalah mencontoh akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita contoh adalah cara Nabi Muhammad mempergunakan matanya, mempergunakan hidungnya, mempergunakan telinganya. Itu yang perlu kita contoh. Akan tetapi masalah bentuk secara fisik bukan merupakan sunnah yang perlu kita ikuti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam giginya putih, kecil-kecil. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, gigi beliau itu ada gingsulnya karena peristiwa perang. Ya, pernah di saat perang Uhud, itu gigi beliau kena pukul sehingga ada yang jatuh giginya dan juga ada yang giginya jadi gingsul. Alaihi salatu wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulu matanya lentik. Rambut beliau ikal. Tidak lurus, tidak juga keriting. Sampai dengan beliau wafat di usia 63 tahun, hanya ada beberapa lembar rambut putih di rambut beliau, sisanya semuanya hitam. Nabi Muhammad matanya jernih, hitam-hitamnya sangat hitam, putih-putihnya sangat putih. Mata beliau sampai dengan tuanya tidak ada urat-urat di matanya, tetap bening seperti bayi baru dilahirkan. Nabi kita Muhammad alaihi salam tangannya berisi. Sahabat meriwayatkan, saya pernah kepegang segala macam kain-kain yang lembut-lembut, bahkan sutra. Akan tetapi saya tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad jalannya tegap. Beliau tidak sangat tinggi, tidak pendek tentu saja.
Nabi Muhammad tidak besar, gemuk, tidak juga kurus tentu saja. Nabi Muhammad proporsional, akan tetapi meskipun beliau bukan yang paling tinggi, dimanapun saja beliau berada bersama dengan para sahabat-sahabatnya, selalu yang terlihat lebih dulu adalah wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau lagi kumpul berapa ribu orang juga, ada di antara mereka yang tinggi-tinggi juga, mata tuh kalau udah ada kumpulan, ada nabinya, pasti yang kelihatan duluan adalah Nabi besar Muhammad. Idza jalasa fi majlisihi baina ashabihi ka'annahul qamar bainal anjumiz zuhur. Nabi kalau sedang kumpul bersama dengan para sahabat-sahabatnya seperti purnama di antara bintang gemintang di angkasa di kala malam. Kalau lagi ada purnama, bintang-bintang di sekitarnya kelihatan, tapi kecil-kecil. Cahaya paling terang adalah cahayanya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Allah izinkan mata kita meski penuh dosa ini untuk suatu hari nanti dapat memandang wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat meriwayatkan, faqad ra'ayna wa ma ra'ayna ajmal wa abha wa akthar ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami udah lihat banyak orang, udah ketemu banyak orang. Kami tidak pernah melihat seseorang dengan senyum lebih indah, dengan senyum lebih menawan, dan dengan senyum lebih banyak daripada baginda Nabi besar Muhammad. Ma tahaddatsa bihaditsin illa wattabassam. Tidaklah Nabi mengucapkan